Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul maula. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa qarabatihi wa kullu bi'ibadihi al-murtada. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia punya keinginan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam hal apapun. Setiap manusia punya usaha serta upaya untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dan itu merupakan keinginan yang fitrah bagi setiap manusia. Sama halnya dengan ibadah puasa. Tentu kita ingin mendapatkan ibadah puasa yang sempurna. Karena memang ibadah puasa itu punya keistimewaan, punya kelebihan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa as-saum, fas-saumu li wa ana ajazi bihi. Setiap amal anak manusia itu untuk kecuali puasa. Maka puasa itu untukku, firman Allah, dan akulah yang langsung membalas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dasar sehingga puasa itu punya keistimewaan. Ibadah-ibadah yang lain itu untuk orang yang beribadah. Tapi puasa ini akan kita persembahkan kepada Allah. Tentu secara pemikiran yang sederhana, setiap kita ingin memberikan sesuatu kepada siapapun, apalagi kepada orang yang kita cintai, orang yang kita hormati. Semisal kita ingin memberikan hadiah kepada orang tua kita yang masih hidup atau mertua kita yang masih hidup, tentu kita akan memberikan sesuatu yang bernilai, berharga, bahkan bisa kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Maka dengan pertimbangan pemikiran yang seperti ini, teramat pantaslah apabila ibadah puasa yang kita laksanakan itu akan kita laksanakan untuk mendapatkan kesempurnaan, karena kita akan berikan kepada Allah dan Allah yang langsung akan membalasnya kepada. Maka pada kesempatan yang baik dan bahagia ini ada beberapa upaya yang harus kita lakukan agar puasa kita itu sempurna. Yang pertama tentu adalah kita memahami fikih puasa dengan benar. Karena secara umum, secara fikih puasa, puasa itu adalah menahan tidak makan atau tidak minum atau masukkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita sejak terbitnya fajar atau waktu subuh sampai tenggelamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Dan ini merupakan hal yang menjaga puasanya. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan kesempurnaan puasa, maka kita harus memahami sesuatu yang bisa menyempurnakan itu dengan menjaga nilai puasa. Jadi bukan hanya sebatas membatalkan puasa itu sendiri, tapi juga menjaga nilai puasanya. Apa-apa yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa? Poin pertama adalah melaksanakan hal-hal yang sunnah dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Salah satunya kita disunnahkan untuk makan sahur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna sahura barakah. Sahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu akan memberikan keberkahan. Dan waktunya takhir, melambatkan. Kalau hitungan kita saat sekarang ini untuk wilayah Asahan dan sekitarnya, imsak itu adalah 4:45.
Maka sahur yang paling baik itu setengah jam atau 45 menit sebelum waktu sahur. Apa hikmahnya? Tentu hikmahnya agar asupan gizi yang kita makan itu kuat dan stamina kita kuat untuk bisa kita beraktivitas di siang hari. Karena Ramadan seharusnya tidak boleh menghalangi, mengurangi aktivitas keseharian kita. Apalagi kalau kita bercermin dengan salafus salih, para sahabat-sahabat yang mulia. Dalam beberapa catatan sejarah, peperangan-peperangan itu terjadi di bulan Ramadan, padahal Rasulullah SAW memberikan kelonggaran, memberikan rukhsah kepada para sahabat untuk boleh tidak berpuasa, tapi kebanyakan para sahabat memilih untuk tetap berpuasa dan mereka menang dalam peperangan itu. Berikutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mensegerakan berbuka. Artinya, tepat waktu kita berbuka, dan berbuka itu dengan mengkonsumsi makanan yang tidak dipanaskan api, terutama tamar atau kurma, dengan hitungan yang ganjil. Kemudian, hal yang sangat penting juga untuk menjaga nilai puasa itu, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam beberapa petikan makna hadis, ada 3 hal yang dilarang, yang Rasul sebut dengan bahasa la yashab, la yarfus, la yajhal. La yashab, jangan menghardik. Maka orang yang berpuasa itu harus menjaga lisannya. La yarfus, mohon maaf, tidak bercakap kotor. La yajhal, tidak membodoh-bodohkan. Bahkan wa in syatamahu ahadun wa yuridu an yuqatilahu falyaqul inni sha'im maratain. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, jika ada orang yang syatam itu adalah sesuatu keinginan untuk kita mendapatkan cercaan, cacian, bahkan ancaman bunuh. Yuridu ayyuqatilahu, maka orang yang mendapat ancaman itu sementara dia sedang berpuasa, falyaqul inni sha'im, hendaklah dia mengatakan aku ini sedang berpuasa. Dan memang itu salah satu hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak makan, tidak minum, itu akan membuat mulut kita ini mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Salah satu hikmahnya supaya kita tidak banyak berbicara hal yang tidak baik. Tetapi Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, la khalupun tami sha'im atyab indallah min al-hilbis. Perubahan bau mulut orang yang berpuasa, ya, bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah tentu yaumul qiyamah, pada hari kiamat, atyab min al-mis, lebih wangi dari minyak kasturi. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana minyak kasturi itu, tapi kalau kita tarik kepada kehidupan dunia ini, tentu bertolak belakang. Bau mulut kita itu siapa pun tidak nyaman, karena makanan tidak masuk ke mulut kita. Tapi Allah lewat hadis Rasul tadi menjanjikan di surga Rayyan, maka nanti di surga mulut orang-orang yang berpuasa itu akan mengeluarkan wangi yang lebih wangi dari minyak kasturi. Maka untuk mendapatkan kesempurnaan puasa itu, la yashab, la yarfus, la yajhal. Jaga lisan kita, jaga mulut kita, kendalikan kalimat-kalimat yang bisa merusak kesempurnaan puasa itu sebab perkataan kita. Walaupun dengan zaman milenial sekarang, masanya IT terus berkembang,
Tentu ada istilah yang sudah viral di mana-mana. Orang menyebut, kalau dulu mulut kamu adalah harimau kamu, maka sekarang kan jari kamu adalah harimau kamu. Jadi walaupun konteksnya hadis ini menyebut lisan tidak yaskhab, lisan tidak yajhal, lisan tidak yarfus, tapi juga makna kontekstualnya, walaupun tekstualnya menyebut begitu, tapi kontekstualnya bahwa hadis itu juga dipahami untuk pandai-pandai dan bijak dalam menjalankan media sosial kita. Ketika kita menghardik lewat media sosial, ketika kita menghardik lewat bentuk-bentuk komunikasi yang tidak menggunakan lisan kita, tentu ini juga bagian dari hal yang bisa merusak nilai puasa. Bahkan bisa membatalkan nilai puasa. Bukan puasanya, tapi membatalkan nilainya. Bukan hanya mengurangi, tapi juga menghabiskan semua kebaikan-kebaikan puasa yang dalam beberapa penjelasan kita bisa lihat kebaikan-kebaikan puasa, amal-amal di bulan puasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, maka poin yang kedua, agar puasa kita itu sempurna, maka jaga lisan kita, jaga media sosial kita, untuk tidak ada di situ unsur yashab, unsur yarfus, dan unsur yajhal. Tidak ada cerca mencerca, tidak ada hardik menghardik, tidak ada kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik, dan juga tidak ada mendiskreditkan dengan bahasa membodoh-bodohkan orang lain. Yang terakhir, pemirsa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesempurnaan puasa itu tentu kita juga harus terus memperbaharui niat kita. Dan ini yang sangat penting. Kalau Rasulullah SAW, la amala liman la niyata lahu. Tidak sah amal yang tidak ada niat padanya. Bahkan Rasul menegaskan, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang terpulang apa yang dia niatkan. Maka niat ini sebagaimana kita dibimbing dan diarahkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan kepada Allah, dan kita terus mengulang-ulang niat kita itu, memperbarui niat kita itu untuk benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, 3 hal inilah dari sekian banyak upaya yang bisa kita lakukan agar puasa kita itu mendapatkan kesempurnaan. Kesimpulan dari tausiah di kesempatan yang berbahagia ini lewat TV Aulia yang terus meningkatkan perannya, yang pertama tentu jagalah hal-hal yang sunnah dalam ibadah puasa kita, termasuk cara-cara tata cara kita dari sahur dan berbuka puasa. Yang kedua, menjaga lisan. Tentu jagalah lisan itu dengan menggunakan yang baik. Zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, memberikan nasihat. Dan yang ketiga, tentu memastikan niat terus kita perbaiki, niat terus kita perhatikan agar tidak salah, agar kita terjauh dari niat yang ria, niat yang ujub, bahkan mungkin sesuatu yang membuat kita bisa takabur dengan amal puasa kita. Mudah-mudahan tausiah ini memberikan kebaikan kepada saya secara pribadi, kepada para pemirsa yang menyaksikan dan mendengar tausiah ini. Dan jika ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian ini, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menyampaikan ibadah puasa kita dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.